Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Alhamdulillah, hari ini kita akan pergi ke pembangunan masjid yang ada di Pondok Pesantren Darul Jannah Al-Ma'wah. Seperti apa videonya? Langsung saja. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di sebuah di masjid ya, masjid yang sangat besar sekali, dan saya ini kalau bisa dikatakan di Serambi utaranya ya gitu ya Mas ya. Betul Mas. Nggih. Saya bersama Mas Anwar dari KSU Pondok Indah Official dan juga Ki Wijayanto atau Mas Wanto, seorang desainer, seorang arsitek dan seniman Islamik kaligrafi seperti itu. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Mas Wanto atau Ki Wijayanto, bisa dijelaskan dari konsep masjid yang ada di sini ini dari awal sampai nol itu bagaimana? Karena jenengan, saya lihat jenengan ini yang mengerjakan dari desain semuanya, baik material dan yang lain-lain, bahkan lukisan dan sebuah relief, kaligrafi relief Islamiknya itu jenengan yang bikin gitu. Bisa disampaikan Mas? Iya, sebetulnya konsepnya ini yang lebih memahami sebetulnya Pak Yainya gitu ya. Kebetulan hari ini nggak bisa datang pas ada acara. Tapi kan dipercayakan sama jenengan. Ya betul, cuman yang jadi pertanyaan kan kenapa kok di zaman atau di era modern seperti ini desain masjid dia minta yang unik. Nah, dia banyak mengadopsi dari masjid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo, Kadilangu ya. Iya, Kadilangu. Dan nanti di depan situ juga ada bangunan gazebo gitu. Jadi untuk tempat Pak Yai memberi wejangan atau mengajarkan ngaji sama santri-santrinya. Jadi masjid ini nanti dikhususkan hanya untuk sholat, untuk beribadah. Jadi betul-betul disakralkan untuk mengaji, dia mengajarkan ilmunya di tempat yang lain. Santrinya di tempat yang lain gitu. Nah, di situ nanti ada dari gazebo itu ada naik trap ke-7. Oh gitu ada ya. Tangga 7. Di tanah yang kosong itu sementara ya. Baru naik ke masjidnya seperti itu. Ki Wijayanto, ngapunten, kalau beliaunya ini seorang pemangku dan pemilik pondok tersebut. Betul. Nama pondoknya itu apa gitu? Nama pondoknya Darul Jannah Al-Ma'wah. Nah, ini di Desa Tunggul ya. Di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan pemangkunya bernama Pak Yai Arif Hasan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Ki Wijayanto, dari konsep desain yang ada di masjid ini, seperti yang jenengan buat itu apa saja, seperti kaligrafi yang ada itu? Ya, saya sendiri kurang ngalu ya, kok begitu cocok Pak Yainya. Sebetulnya banyak ya seniman-seniman pembikin patung, ornamen, tapi kenapa dia sangat cocok dengan saya? Ya, saya bantulah sebisa saya. Jadi paduan seperti umpa atau ada bata merah, bata putih ini sebetulnya ada filosofinya Mas Ari, menggambarkan bahwa kita ini di Indonesia. Jadi merah putih tetap dipakai, dan itu untuk negaranya. Bisa diartikan juga mempunyai arti sangkan paraning dumadi. Siap. Jadi kita lahir dan nanti kita akan kemana. Kalau Arabnya mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu. Karena bata putih itu dari ibu, dari bapak. Kalau bata merah itu dari ayah. Dari ayah. Jadi filosofinya seperti itu. Seperti itu Mas Ari. Dari konsep yang jenengan bikin kan itu ada sebuah kapal yang di relief atau kaligrafi itu, itu apa artinya apa itu? Ya, kapal itu kan bahtera Mas. Bahtera, jadi kita hidup ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu kan membutuhkan tempat atau wadah ya.
jadi kendaraan lah istilahnya. Kita menuju seperti kita di masjid ini merupakan kapal. Ibaratkan kapal untuk kita beribadah. Dan di situ ada lingkaran. Ada lingkaran, ada tali itu, Mas. Nah, tali itu melambangkan ikatan. Ikatan kalau Islam istilahnya apa, harus syahadat. Oh gitu. Melambangkan sebagai syahadat. Syahadat gitu. Jadi Kesaksian kita. kesaksian kita. Supaya ikatan ini semakin kuat, kita lambangkan ada di situ ada gambar tambang. Ki Wijayanto, ngapunten. Seperti ornamen-ornamen yang ada di langit-langit masjid, ada tulisan kaligrafi Arab itu sebagai bentuk apa gitu, Mas? Iya. Untuk langit-langitnya sendiri itu kan menggambarkan dari depan tadi, itu kan dari joglo tadi itu kan naik ke Sebuah trap. tangga 7 trap itu yang menggambarkan kita naik ke langit Ketujuh seperti itu. Seperti saya itu pernah bertanya dengan seseorang tentang konsep masjid ini, tentang panjenengan seperti itu, bahwa bagian dari ornamen ini, baik gentengnya, baik siku cungkupnya, baik bata merahnya, itu didatangkan dari jauh gitu, katanya seperti itu. Iya, betul sekali, Mas. Dan kebetulan di sini mungkin juga nggak ada yang produksi macam genteng yang berbentuk sirap. Sirap, nggih, sirap. Kita datangkan dari Kudus, Mas. Dari Kudus untuk gentengnya. Sedangkan untuk bata merahnya dari Mojosari. Dari Mojosari, Mojokerto ya. Mojosari, Mojokerto. Terus untuk ini untuk lambang yang mungkin tidak semua masjid ada, dan setahu kita sebagai orang Indonesia taunya hanya di Monas. Dari cungkup yang atas itu ada sebuah relief yang sangat indah yang kelihatan dari jauh karena ketinggian 70 meter dari permukaan laut atasnya itu. Konsep dari relief emas itu loh, Mas, gitu yang menjadi pertanyaan orang karena terlihat dari jauh sekali gitu. Iya. Seperti itu. Kenapa dibikin menyerupai Monas itu ya, kemasan. Warna emas itu kan sebuah logam yang mulia. Siap. Jadi kita memuliakan lah. Bentuknya seperti Monas itu juga mungkin belum ada lah terutama di Jawa atau di mungkin tempat-tempat ini juga belum baru ada. Tahu ini saya gitu. Dan itu Pak Yainya yang punya ide gitu ya, ide gitu. Kita cuma bisa menjelaskan kenapa warnanya gitu. Seperti di atas dari warna emas. Itu kan turun ada warna merah bata, maron gitu. Itu lambang dari semangatnya Pak Yai, gitu. ingin mewujudkan cita-citanya. Ya, saya nanti kalau jenengan ketemu sama Pak Yai minta tolong salam saya gitu. Insya Allah, Mas. Ya, mungkin besok-besok kita bisa ketemu, minta penjelasan dari beliau tentang konsep pembuatan masjid ini gitu. Mas Wanto, terakhir pertanyaan saya kepada jenengan. Masjid ini dibangun di lahan sendiri dan mungkin luas dari masjid ini tuh berapa gitu? Luasnya 30 meter persegi, Mas. 30 meter persegi ya. Kalau induknya 20. Induk yang tengah ini. Induknya 20 itu kalau bisa diartikan 20 sifat Nabi. Diperkirakan berapa bulan gitu untuk selesai gitu? Oh, ini 1 tahun, Mas. 1 tahun. Harus selesai? Enggak, bukan harus selesai. Ini karena sebentar lagi juga bulan puasa. Jadi sedikit dikejar lah untuk sebisa mungkin untuk diselesaikan. Walaupun luarnya belum selesai, nanti yang dalamnya bisa dimanfaatkan. Jadi dalamnya nanti nggak keramik, Mas. Itu pakai papan. Kayu semua, pakai papan. Juga semua tiang-tiangnya itu pakai papan semua. Dan saya sangat salut loh jenengan yang dipercaya untuk semua ini. Iya, alhamdulillah. Oke, pemirsa semuanya, sedikit bincang-bincang saya bersama beliaunya Ki Wijayanto, seorang arsitek dan seorang seniman Islamik. Bukan hanya seorang seniman Islamik saja, tapi banyak sekali tentang membuat sebuah kaligrafi dan segala macam gitu. Dan beliau ini sudah sangat melanglang buana, tidak hanya di Jawa Timur saja, sampai ke Pulau Dewata Bali, sampai ke Jawa Timur yang paling timur Banyuwangi, sampai ke daerah Jawa Barat. Terima kasih Ki Wijayanto, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga pekerjaan ini cepat selesai, masjid ini bisa cepat digunakan, dan juga yang penting banyak donatur lain di luar sana yang bisa membantu ke
pembangunan masjid ini. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti itu tadi ya sedikit cerita dari beliaunya, yaitu Ki Wijayanto, yang mana beliau adalah arsitek yang membangun desain dari dalam masjid tersebut. Oke, ikuti perjalanan kita masih di KSU Banda Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.